Permisi. Halo, tes. Apakah suaraku kedengeran? Kedengeran, Ar? Kak, suaranya Kak. Oke. Oh, kecil ya suaranya? Oke. Oke. Sebelumnya, kenalin aku Arya sebagai moderator dalam Gabe di komputasi geodetik kali ini. Oke. Untuk mata acaranya yaitu ada eh, penyampaian materi dari asisten, pembahasan soal UTS tahun sebelum-sebelumnya, beserta tanya jawab eh, dari angkatan 24 ke asisten komputasi geodetik. Mungkin untuk mempercepat waktu langsung aja tum untuk biar cepat langsung aja aku serahin kepada asisten komputasi geodetik, kepada asisten dipersilakan. Oke, selamat sore teman-teman. Boleh yang ngehandle share screen-nya, boleh ditampilin share screen-nya. Ya, sebentar ya. Oke. Ini udah kelihatan belum ya? Udah Udah bisa udah di... kelihatan. Sebentar. Oke, teman-teman, kenalin aku Dia Safira. Di sini aku sebagai asisten dari kelasnya Pak Bamset. Nanti mungkin abis ini kalau misalkan ada pertanyaan gitu bisa eh, PC line aku aja buat kelas Pak Bamset ya. Oke, kita langsung aja ke materi yang pertama. Kita bakal ngebahas sistem persamaan linear atau SPL dan metode penyelesaiannya. Boleh di next slide. Nah, sebenarnya teman-teman di sini tuh kita at least paham pendefinisian dari SPL itu sendiri. Nah, si SPL itu sebenarnya itu adalah sekumpulan persamaan linear yang saling berkaitan. Nah, jadi di dalam SPL itu bukan cuma satu persamaan, tapi ada beberapa persamaan yang harus diselesain secara bersamaan. Nah, aku ambil contoh aja, kan misalnya tuh ada persamaan tuh biasanya polanya AX plus BY plus Baru Pak. CZ sama dengan Telur suatu dadar nilai gitu kan. Jadi 12. bisa dilihat itu, ya Pak, ayo itu. Nah, aku lanjutin Ah, ya. Nah, terus si SPL itu kaitannya sama matriks. Kalian kan juga belajar matriks kan? Nah, nanti biasanya di case-case soal-soal ujian gitu tuh, biasanya kita mencari penyelesaian dari SPL ini, yaitu variabel-variabel yang belum diketahui itu X, Y, Z itu misal, nah itu tuh dengan cara matriks gitu. Jadi biasanya tuh untuk penulisannya nanti bakal dibahas juga sih sebenarnya. Tapi aku bridging aja di awal, kalau misalkan si eh, SPL ini untuk diubah ke matriks tuh biasanya di matriks A itu ada koefisien, terus kemudian di X-nya itu dicari tuh X, Y, Z-nya, kemudian nanti ada beberapa metode juga untuk mencari X, Y, Z. Nah, untuk kegunaan SPL itu aplikasinya ke jurusan kita tuh apa sih sebenarnya? Nah, kita tuh sebenarnya kalau misalnya nyadar nggak nyadar itu tuh kita bisa menerapkan si SPL ini untuk menentukan koordinat titik. Kayak misal kita pas nembak ETS itu, kita kan mencari tahu titik mana yang belum kita ketahui. Nah, itu tuh penerapan langsung dari SPL ini termasuk. Sama nanti kalian di Pemter itu bakal prakteknya kayak menerapin least square kalau kalian pernah apa ya, pernah dengar pastinya pernah lah ya dosen-dosen. Nah, kemudian next bukan yang ini slide-nya yang slide kedua SPL. Nah, untuk SPL itu sendiri tuh terdiri atas dua ya pemecahannya yang homogen. Itu tuh ada trivial sama non-trivial. Kalau yang trivial itu solusi tunggal. Kalau yang non-trivial itu bisa berupa solusi banyak atau bahkan nggak ada solusi. Nah, kalau kita lihat dari gambar itu tuh yang trivial itu kan punya satu solusi. Jadi dia garisnya kalau misalkan divisualisasiin itu tuh berpotongan gitu.
Jadi ada di satu titik. Sedangkan yang non-trivial itu tuh sejajar. Jadi kayak dia tuh lebih eh, penyelesaian tuh lebih dari satu gitu. Next. Nah, untuk metode penyelesaian SPL itu sendiri tuh ada 3 yang kita udah pelajarin kan. Ada Gauss, Gauss-Jordan, sama Cramer. Untuk Gauss tuh bedanya dengan Gauss-Jordan adalah kalau Gauss-Jordan tuh dia mengubah elemen matriks tuh menjadi eselon terreduksi. Nah, untuk metode Cramer itu tuh metode yang menggunakan determinan matriks. Kalau misalkan si Gauss-Jordan itu kan ada eselon baris. Nah, eselon baris itu merupakan matriks yang nilainya 1 gitu. Jadi ciri-cirinya eselon baris terreduksi itu biasanya semua baris kalau misal ada itu 0 berupa di bagian paling bawah. Terus elemen pertama yang bukan 0 di setiap baris tuh disebut leading itu tuh harus bernilai 1. Nah, kayak contoh di sini tuh. Terus next. Oke, sekarang lanjut aja ke penerapan metode Gauss-Jordan. Nah, ini tuh ada 3 persamaan kan ya teman-teman, bisa dilihat. Habis itu dari persamaan ini kan SPL nih, kita berupain pindah ke matriks buat cari si variabel-variabelnya, yaitu kebetulan di sini ke variabelnya kan sama yang dicari tahu. Ada X1, X2, dan X3. Bisa dilanjut. Nah, langkah pertama, kita kan mengubah si SPL tadi tuh menjadi matriks. Nah, di sebelah kiri yang garis itu tuh merupakan koefisien. Kayak 2, 1, dan seterusnya itu. Terus sebelah kanan garisnya itu tuh adalah si hasil dari yang kayak sama dengan bla 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 itunya kan. Terus abis itu langkah kedua, kita karena ini metode Gauss ya, kita menyederhanakan supaya si baris terbawahnya itu 0. Jadi biar kayak nanti kita substitusi ke atasnya tuh enak. Nah, kemudian yang langkah kedua itu tuh mengubah baris pertama itu dengan cara mengoperasikannya dengan elemen baris pertama dikurangin elemen baris ketiga. Nah, itu bisa kalian lihat 2 min 1 itu satunya dari mana? Itu adalah elemen di baris ketiga. Kayak lurusnya itu sejajarnya itu. Terus kemudian juga gitu di kolom yang kedua itu 1 min 3. Nah, sampai seterusnya itu hasilnya jadi di matriks yang ke highlight warna biru itu. Udah kan dioperasiin yang barisan pertama itu. Nah, jadi itu. Terus abis tuh yang matriks yang kita peroleh yang biru tadi itu kita operasiin lagi di langkah ketiga itu kan. Nah, baris kedua itu kita operasiin dengan elemen baris kedua dikurangin 3 kali elemen baris pertama. Nah, kalau kalian lihat di situ, nah nanti kalian bisa cermatin sendiri kalau misalkan PPT-nya ini bakal dikirim juga kan. Nah, intinya kita menerapkan semua langkah-langkah itu sampai kita ketemu ke yang terakhir ini langkah ketujuh. Coba slide. Next slide. Nah, kita udah ketemu tuh. Kita sekarang fokus ke yang matriks ke highlight yang isinya tuh 1, min 2, 1. Itu kan udah dari langkah 7 langkah kita laluin kan. Sebenarnya itu untuk langkah-langkahnya itu terserah kalian strateginya gimana. Pokoknya agar mengubah si elemen-elemen matriksnya itu yang bawah tereduksi gitu, kayak jadi 0 gitu. Nah, udah ketemu, terus langkah terakhir itu baru disubstitusikan dari bawah ke atas. Nah, kita tahu kan kalau misalkan pengoperasian matriks tuh, misal nih, kita fokus yang langkah terakhir itu. Nah, itu kan ada di kolom 1, baris ke 1, itu kan ada angka 1. Nah, 1 dikalikan 0, 0 yang kanannya garis itu, ditambah yang itu min 2 kali 1,25 terus 1 kali 0,538 kan. Kayak gitu kan operasinya. Nah, karena kita udah mereduksi elemen-elemen matriks yang paling bawah, which is itu yang kolom 3 baris ketiga yang 1 itu adalah nilai dari variabel yang ketiga yaitu X3. Tuh nilai X3-nya ketemu tuh, udah ketemu kan 0,538. Nah, sekarang buat nyari variabel yang lainnya itu kita bisa substitusi aja tuh langsung. Bisa next slide. Karena udah ketemu X3-nya, kita bisa operasiin aja itu ya 1,25 sama dengan
X2 min 0,25 kali X3 sampai ketemu akhirnya X2-nya ketemu kalau udah kan. Terus tinggal X1-nya. Nah, karena si X3 sama X2-nya udah diketahui, kita bisa ngetahuin X1. Nah, itu pakai pengoperasian matriks. Habis itu next ke Gauss-Jordan. Nah, buat metode Gauss-Jordan aku udah mention di awal tadi kan bedanya ada echelon baris kan ya. Ini pakai persamaan yang sama biar kalian juga gampang nge-compare antara Gauss sama Gauss-Jordan-nya. Bisa di next. Nah, langkah pertama, of course kita ngubah si SPL itu ke bentuk matriks. Udah kayak gini. Terus langkah kedua, kita bikin si baris pertamanya itu dioperasiin dengan elemen baris pertama dikurangin elemen baris ketiga. Nah, itu udah dapet tuh yang kayak 2 min 1, satunya kan dari yang baris ketiga. Sama seterusnya itu 4. Yang kolom 3 baris ke 1 itu 4 dikurangi 3, kan tiganya tuh dari yang baris ketiga. Kayak gitu, terus dapat yang matriks yang ter-highlight biru itu kan. Terus diterapin langkah-langkah itu sampai kalian nemuin pola echelon baris yang 111 itu. Coba next. Oke, ini langkahnya panjang ya kalau dijelasin. Nanti pas PPT-nya dikirim, kalian bisa cek-cek sendiri. Habis itu kalau misal bingung bisa tanya ke asisten. Dan langsung aja yang next slide. Nah, itu kan udah tuh kebentuk pola di langkah terakhir. 111 yang diagonal tuh. Itu itu tuh udah tereduksi berarti kan. Berarti langsung aja karena itu 00 nilainya eh, yang lainnya itu selain 1 kan nilainya 0 kan tuh. Berarti yang X1 tuh langsung bisa kita tahu kalau misalkan nilainya 2,23. Yang X2 1,384. Yang S3 0,538 kayak gitu. Itu gampang sih, tapi buat strateginya ngubah ke diagonal tuh yang ya bikin strategi lah. Tuh, terus next. Nah, ketiga ada metode Kramer. Menurutku ini adalah metode paling efektif sih dulu pas aku ngerjain tuh. Karena dia kayak langsung pakai determinan kan. Nah, itu ada SPL ada 3 persamaan. Nah, kita ubah aja SPL-nya itu jadi matriks gitu. Oke, next. Nah, oke, di metode Kramer ini teman-teman kita mencari si determinan utamanya terlebih dahulu. Nah, buat rumus determinan kan sebenarnya kalian bisa nanti juga bakal dibahas sih, bisa pakai cofactor atau enggak metode biasa, tapi better cofactor sih menurut aku. Nah, buat determinan yang keseluruhan matriks itu sendiri kan itu 4 dikali 2 min 10 dikurangin 5 kali 22 min 2 plus 0 kan. Itu kan udah ketemu tuh determinan keseluruhannya yang matriks A. Min 132 kan. Nah, abis tuh di metode Kramer ini kita juga mencari nilai determinan dari setiap kolomnya. Kayak gitu. Jadi kayak yang AX itu kita cari nih berapa determinannya gitu kan. Nah, buat AX itu sendiri, itu tuh kita nutup si kolom pertama. Nah, jadi kayak kofaktor gitu, teman-teman. Jadi yang A itu, yang AX 2 dikali 2 min 10. Dikurangin 5 kali 6 min 2 plus 0 sama dengan min 36. Kayak gitu kan. Terus kita udah ketemu tuh masing-masing determinannya dari AX, AY, AZ. Kemudian buat next-nya. Nah, kita bisa tahu variabel kan tujuannya kita SPL kan mencari tahu si variabel X, Y, Z-nya kan. Nah, kita bisa aja pakai rumus langsung yang determinan AX buat cari X ya. Determinan AX per determinan yang keseluruhan tadi. Terus begitu juga sama yang variabel YZ-nya. Nah, min min 36 per min 132 kan itu hasilnya kayak gitu-gitu. Nah, jadi X-nya ketemu 3/11. Y-nya ketemu 2/7 dan Z-nya ketemu min 1/11. Oke. Oke, lanjut teman-teman.
Nah, materi kedua kita belajar matriks singular dan non-singular. Oke, next. Nah, kita juga harus paham sih, at least teman-teman, pendefinisian dari si matriks singular dan non-singular ini. Kalau misalkan matriks singular, bedanya sama non-singular, itu tuh bisa kita lihat dengan jelas dari nilai determinannya. Kalau misalkan singular, itu tuh determinannya tuh 0. Terus dia nggak punya inverse karena buat cari inverse sendiri itu kan rumusnya pakai determinan ya di jadi pembanding itu kan. Nah itu kan kalau misalkan si penyebutnya itu 0 itu kan nggak bisa ya, nggak bisa kita lakuin operasi. Jadi itulah alasan kenapa si matriks singular ini nggak punya inverse karena determinnya 0. Sedangkan si matriks non singular itu kebalikannya sama si singular, yaitu dia determinannya nggak sama dengan 0, makanya dia punya inverse. Langsung aja, langsung next. Nah, kita suruh nentuin tuh si matriks A itu tuh singular atau enggak. Nah, itu caranya based on nilai determinan ya kita analisisnya buat tahu dia singular apa enggak. Kita bisa langsung aja tuh cari determinan dari si matriks A pakai kofaktor. Nah, itu dua yang dua itu tuh asalnya dari kolom 1 baris pertama itu kan ditutup tuh. Yang baris pertama sama kolom pertama itu kan berarti ditutup ibaratnya. Terus dikali 0 kali dikurangin 8 kali 2. Nanti kalian bakal belajar di yang materi kofaktor sih teman-teman. Nah, terus habis itu selanjutnya 4 juga gitu, karena 4 ada di baris pertama kolom kedua, jadi yang ditutup tuh baris pertama dan kolom kedua. Jadi 4 dikali 4 dikali 2. Tuh. Terus kemudian karena nilai determinan dari matriks A ini 0, makanya dia singular gitu. Simpelnya gitu sih. Terus habis itu next. Nah, ini kalian bisa baca sendiri ya nantinya untuk matriks singular dan singular ini dikaitkan dengan solusi trivial dan non-trivial. Kalau singular itu eh, memiliki yang non-trivial, berarti dia jamak kan solusinya bukan cuma satu. Kalau yang non-singular tuh singular juga bergantung linear, sedangkan yang kalau non-trivial itu nggak bergantung linear. Kayak gitu-gitu sih. Nanti bisa kalian lebih baca gitu. Nah, ini ada matriks bergantung dua itu kan berarti 2 kali 1 kan, terus 4 itu hasilnya 2 dikalikan 2, which is di kolom 1 itu kan. Kayak gitu. Terus buat kolom 3-nya juga merupakan 3 dikali kolom 1. Nah, artinya ada hubungan linear di antara kolom-kolomnya. Jadi kolom-kolomnya itu bergantung secara linear gitu maksudnya teman-teman. Kemudian yang kalau misalkan nggak bergantung linear tuh maksudnya nggak ada kolom yang bisa ditulis sebagai kombinasi linear. Nah, jadi kayak pola-polanya di elemen-elemen di matriks B ini kan kayak bebas gitu kan. Jadi kayak dia independen gitu, nggak bergantung secara linear, nggak merupakan hasil dari operasi yang sama dengan yang matriks A tadi gitu. Oke, mungkin sekian penjelasan dari aku. Kalau ada pertanyaan nanti bisa nanya di platform yang udah disediain. Makasih teman-teman. Oke, teman-teman, karena ini sekalian ya materi ketiga, bakal aku jelasin juga. Sekarang kita belajarin determinan dan inverse matrix. Nah,
tadi kan udah aku mention juga kan, determinan matriks itu adalah nilai skalar yang dihitung dari sebuah matriks persegi. Nah, sebenarnya kalau kita buat cari determinan tuh ada metode biasa sama metode yang kofaktor. Nah, tapi di sini tuh cenderung pakai kofaktor ya teman-teman. Yang bisa dilihat tuh kalau yang misal contoh perhitungan determinan matriks 2 kali 2 itu gampang ya. Bisa kalian lihat itu tinggal matriks diagonal yang 3 kali 4 dikurangin sih 2 kali 5 tuh udah ketemu 2 itu kan. Itu yang metode biasa sih itu ya. Terus nah, next. Nah, problemnya kita kan sekarang sering berhadapan sama matriks 3 kali 3 nih. Kalau misalkan biar efisien itu menurutku pakai ekspansi kofaktor. Nah, untuk rumusnya sendiri itu tuh determinan matriks A itu adalah si elemen baris pertama pada kolom pertama itu dikaliin kofaktor dari dianya. Jadi, kalau misal kita mau mencari determinan matriks A buat 3 kali 3 ini, kita buat perkaliannya itu si elemen matriks pada kolom pertama sama baris pertama itu, which is yang A11, itu tuh kita tutup gitu, kayak sejajar yang baris pertama ditutup sama kolom 1 ditutup, jadi si dia dikaliin yang A22 dikali A33 dikurangin A23 kali A32, kayak gitu. Nah, ini kan udah dimention kalau misalkan yang kofaktor itu tuh rumusnya min 1 itu maksudnya adalah yang I sama J-nya itu kalau misalkan penjumlahan dari si itu kan ada tanda 1 1 tuh 1 1 1 2 itu kan itu kalau misalkan 1 1 itu kan 1 plus 1 sama dengan 2 kan genap. Kalau genap dia tuh nilainya plus. Jadi si min satunya maksudnya itu teman-teman. Jadi kayak polanya kalau misalkan umumnya itu bakal di kolom pertama baris pertama itu plus. Terus di kolom kedua baris pertama minus. Jadi kayak plus minus plus terus minus plus minus terus plus minus plus kayak gitu. Dikali determinan minor. Nah, oke langsung penerapannya aja biar nggak bingung. Selanjutnya eh nah, contoh perhitungan nih, kita disuruh mencari determinan kan, pakai kofaktor dari matriks A. Nah, yang pertama tuh kita ngelakuin ekspansi lewat baris pertama, yang udah aku bilang tadi, yang kayak itu rumusnya. 2 dikali, nah, min 1, 4, 2, 0-nya itu dari mana, teman-teman? Dari si, yang ini, yang baris pertama, kolom pertama, itu kalau misalkan ditutup, dia tuh kan ada matriks 2 kali 2. Jadi min 1, 4, 2 sama 0. Nah, itu dikaliin. Kemudian si yang kedua juga gitu, itu dikurangin. Nah, tanda minusnya ini dari mana? Itu tuh dari yang hasil itu tadi, yang kan dia kan yang satu ini kan terletak di baris pertama, kolom kedua. Which is dia baris pertama, kolom kedua, kalau misalkan 1 plus 2, itu kan 3 ganjil kan. Kalau ganjil dia tandanya negatif gitu. Kalau yang itu, yang 3 itu, yang 3 kan positif, itu ya asalnya dari gitu kan dia di baris pertama, kolom ketiga. Baris pertama kan 1, ditambah dari kolom ketiga, ditambah 3, 4 kan, 4 tuh genap, jadinya plus gitu tandanya. Sebenarnya asal-asal mulainya tanda itu plus minus tuh dari situ teman-teman. Nah, udah tuh hitung masing-masing minornya. Nah, matriks minornya itu tuh yang aku sebut tadi, yang kalau misalkan kalian nutup tangan itu, nutup baris sama kolom, nah itu matriks minor. Nah, udah ketemu kan dicari. Ini metodenya pakai cari determinan matriks biasa aja buat cari determinannya matriks minor masing-masing. Nah, abis itu tinggal substitusi aja deh. Kayak yang 2 itu dikali min 8. Min 8-nya dari mana? Dari hasil determinan yang minornya itu. Nah, kemudian dioperasiin jadi nilainya 19 deh. Oke, semoga paham teman-teman. Nah, untuk next inverse matrix. Untuk inverse matrix tuh melibatkan determinan juga. Rumusnya bisa kalian lihat di sini. Kalau misalkan determinan matriks A itu nggak sama dengan 0, berarti kan dia apa tadi teman-teman? Nggak sama dengan 0 kan non singular ya. Nah, itu bisa dioperasiin. Nah, rumusnya kayak gini. 1 per determinan AD plus AD min BC itu kan determinan. Terus dikali si yang itu, yang elemen D ditukarin elemen A. Terus elemen C sama B ditambahin minus. Oke, habis itu
bisa kalian substitusiin aja. Sebenarnya tuh gampang, tinggal ngikutin rumus. Kan udah tahu tuh determinannya segitu. Terus tinggal substitusi aja satu per satu dikali tuh 3, ada min 5, min 1, 2. Tuh udah ketemu tuh. Udah itu jadi inverse. Oke, untuk perhitungan inverse matriks menggunakan metode Gauss-Jordan. Nah, kalau Gauss-Jordan kan tadi dimention dia menerapkan echelon baris ya. Nah, itu juga gitu teman-teman, kalau di matriks itu kita tinggal mindah si yang A itu jadi di sebelah kanan gitu, singkatnya, sederhananya. Jadi diinversin. Terus metode Gauss-Jordan adalah cara mencari inverse dengan mengubah matriks awal menjadi identitas, ya kan? Terus melalui operasi baris sambil menerapkan operasi yang sama pada matriks identitas. Nah, hasil akhirnya adalah inverse dari matriks tersebut. Oke, next. Nah, bisa dilihat teman-teman itu kan ada 3 persamaan tuh dengan 3 variabel yang belum diketahui kan. Nah, kita ubah aja SPL-nya itu jadi matriks. Udah kan, kayak 3, 1, dan 1, dan seterusnya. Dan di sisi kanannya, kalau kita kan bedanya yang tadi kan adalah nilai. Kalau yang sisi kanannya itu kita rupain si Gauss-Jordan matriks echelon itu. Nah, habis itu untuk step-stepnya itu sebenarnya kayak hampir sama kayak tadi. Kita ngelakuin operasi gimana supaya si nilai yang dari matriks echelon yang kanan itu berubah ke yang kiri. Yang kiri atau enggak yang kiri berubah ke kanan gitu, teman-teman. Pakai operasi-operasi. Oke, sederhananya gitu. Habis itu, nah, di tahap yang terakhir kita ketemukan. Jadi yang si echelonnya itu pindah ke kiri dan si kanannya itu adalah nilai-nilai dari yang kita cari gitu, teman-teman. Nah, tuh udah ketemu. Oke, nanti bisa teman-teman cermatin aja. Terus kemudian next. Nah, untuk perhitungan inverse matrix menggunakan adjoint, ini tuh rumusnya kayak gini, tetap pakai determinan ya, tapi itu pakai adjoint A, di mana adjoint itu adalah uh, transpose dari kofaktor. Nah, kita bisa lihat tandanya ini kayak gitu, yang kayak aku bilang tadi, plus minus plus gitu. Terus metode adjoint ini tuh mencari inverse matrix dengan menggunakan kofaktor setiap elemen. Nah, elemen kemudian disusun menjadi matriks kofaktor. Habis jadi matriks kofaktor itu ditransposkan menjadi adjoint. Dan terakhir tinggal dikaliin deh dengan 1 per determinan sesuai rumus. Oke, buat contohnya langsung. Nah, untuk contohnya kayak gini pakai 3 persamaan ya. Nah, bisa dilihat aja teman-teman kalau misalkan untuk minor-minor dari tiap baris dan kolom tuh bisa kita ketahui. Habis itu kalau misalkan si kofaktornya udah ketemu, itu bisa kita langsung transposin. Nah, setelah ditransposin, kemudian kita substitusi aja. Jadi kayak ketemu tuh yang pakai A inverse-nya itu 1 per min 16. Yang determinannya kan tadi 16. Dikaliin, jadi deh. Tuh. Oke, teman-teman bisa lanjut ke materi selanjutnya. Nah, oke guys. Selanjutnya kita masuk ke materi dekomposisi matriks. Spesifiknya itu di dekomposisi LU. Tolong next dong. Jadi dekomposisi matriks LU ini simpelnya itu memecah sebuah matriks A menjadi hasil kali dua matriks, yaitu L sama U gitu ya. Nah, L itu kan lower triangular matrix atau lebih tepatnya tuh kita sebut sebagai matriks segitiga bawah, di mana angka-angka di atas diagonal utamanya itu bernilai nol gitu. Sedangkan U itu adalah upper triangular matrix, di mana itu tuh matriks segitiga atas gitu. Angka-angka di bawah diagonal utama bernilai nol. Nah, bedanya apa? Kalau matriks yang L itu tuh diagonalnya itu
bernilai angkanya 1 gitu. Sedangkan kalau yang U tuh enggak gitu. Tolong next dong. Nah, jadi dekomposisi LU ini untuk apa sih gitu? Nah, dekomposisi LU itu untuk mempermudah kita menyelesaikan sistem persamaan linear gitu. Nah, kan tadi itu eh, kita masuk ke sininya dulunya aja. Nah, jadi tadi kan matriks yang L itu dia tuh kan di diagonal atasnya itu kan 0 ya. Sedangkan kalau yang U itu kita dapat lihat di sini ya. Nah, itu tuh matriks yang di bawahnya yang 0 gitu. Nah, ini kan kita kaliin ya, yang L ini sama yang U ini kita kaliin seperti perkalian matriks pada umumnya. Nah, didapatkan hasil seperti ini yang di bawah di sini. Nah, kemudian dapat kita lihat kalau kan A sama dengan LU ya. Nah, ketika A sama dengan LU, ketika udah dikali gitu. Jadi, yang A11 itu, yaitu sama dengan yang U11 gitu. Yang A12 sama dengan U12 gitu seterusnya. Makanya ada prosesnya komposisinya kayak gini. Itu tuh udah dijabarin gitu guys. Jadi kayak LU-nya udah dikaliin sama dengan A gitu kan. Nah, langsung aja kayak gini gitu. Nah, terus kita kan tahu ya, kalau kita tuh kan menyelesaikan persamaan dari sistem linear gitu ya. Jadi kan tadi tuh A sama dengan AX sama dengan B kan. Nah, kita tuh kan mecahin A-nya jadi AU ya. Makanya jadi dari AX itu kita pecah ya. Makanya kita pecah jadi LU dikali X gitu. Nah, ini tuh kita memisalkan UX itu jadi Y gitu. Kita misalkan dia jadi Y, jadinya L di UX-nya itu kita kurungin gitu karena mau kita ubah jadi Y gitu sama dengan B. Nah jadinya LY sama dengan B. Nah itu ini tuh fungsinya apa? Ya kita kan nyari ini kan menyelesaikan persamaan SPL ya. Ya, persamaan SPL itu kan si X-nya ya yang mau kita cari ya, bukan L-nya atau U-nya. Nah jadi kita pecah kayak gini. Nah terus apa sih gunanya dia pecah-pecah kayak gini gitu? Biar lebih gampang gitu. Kalau seandainya teman-teman ngerjainnya dari sini ya buat nyari X gitu. Itu kalau lebih ribet ya ada berapa matrik ini gitu. Ada L, ada U, ada X, ada B gitu. Jadi ini tuh mempermudah lah istilahnya. Oke, next tolong dong. Dihapusnya gimana ya? Nah, nah ini nih ada contoh soal ya buat persamaan LU gitu. Nah, jadi di sini pertama ada persamaan satu di mana 3R1 dikurang 2R2 ditambah R3 sama dengan 1. Dan persamaan duanya ada R1 ditambah 3R2 dikurang R3 sama dengan 6. Dan persamaan tiganya itu ada minus 2R1 plus R2 dikurang 2R3 sama dengan minus 7. Nah, jadi pertama kita bikin dulu nih persamaan matriksnya gitu. Nah, persamaan SPL-nya yang matriks kan AX sama dengan B ya guys. Nah, pertama yang A itu kan koefisien ya, koefisien dari em, variabel-variabel yang ada di sini gitu. Pertama ada 3, ada min 2, ada 1 gitu. Kita masukin di matriks A. Kemudian matriks X itu ya variabelnya ada apa aja? Ya ada R1, ada R2, sama R3. Nah untuk B-nya apa? B-nya itu adalah konstantanya yang di sini. Nah kemudian kita pecah nih, kan tadi tujuan kita tuh dekomposisi LU ya. Berarti kita ngambil yang A-nya dulu nih. Ambil A-nya, kita pecah jadi L sama U gitu. Nah, ingat yang L tadi itu diagonalnya satu, sedangkan kalau yang U itu nggak ada angka satu di diagonalnya. Nah, terus aku udah ngasih nih angka-angka tujuannya tuh biar memudahin teman-teman gitu. Urutannya gimana gitu. Kan kayak dari ini yang pertama kita cari itu adalah U11, kemudian U12, kemudian U13, dilanjut ke L21 dan seterusnya sampai 9 gitu. Nah, tapi nanti ada yang nanya misal, kalau kita mulai dari yang L21 gimana? Sebenarnya tuh mungkin bisa aja, tapi eh, kenapa diurutin kayak gini? Itu tuh mempermudah gitu. Misalnya nih, kayak kita nyari L21 gitu. Kita tuh di sini butuh U11 gitu. Makanya ada urutan ini biar mempermudah. Nah, kemudian kan udah kita cari nih, udah dapet gitu misalnya L sama U-nya. Kita tulisin dulu nih.
ALU-nya. Jadi eh, kan tadi itu cuman ini ya, nggak ada angkanya. Nah, sekarang kita tulisin semuanya ALU-nya berapa. Terus kita lanjut deh nyari yang Y-nya nih, biar gampang. Jadi urutannya, pertama kita cari L sama U, kemudian kita cari Y, kemudian baru bisa kita memperoleh hasil yang X-nya gitu. Nah, ini tuh perolehnya gimana? Ya kayak perkalian matriks pada umumnya gitu. Kayak baris dikali kolom gitu kan, dapat satu gitu. Ini juga baris dikali kolom, nah sama dengan 6. Dah, ya udah lakuin kayak persamaan matematika pada umumnya gitu. Nah, terus sudah dapat ya satu, ya dua, ya tiganya, kita masukin ke persamaan yang Y sama dengan UX-nya tadi. Kan udah dimisalin ya, yang tadi itu ya. Nah, dari sini, ya seperti persamaan matrik juga, kita bakal peroleh nilai X1, X2, dan X3-nya juga. Gitu. Tolong next dong. Hapus lagi, dihapus. Jadi ini ada em, soal ujian tahun lalu ya. Kita langsung bahas aja. Hmm. Nah, jadi di sini terdapat dua buah titik pada sebuah garis di mana koordinat titik yang pertama itu min 2 dan min 3. Nah, dan titik yang kedua itu adalah 7 dan pagar gitu. Nah, dengan pagarnya itu tuh dari NIM kita, dikurang yang D ya. Nah, contohnya kalau di sini tuh aku mau ngerjain di NIM 15123.001 ya. Nah, di mana kan yang pagarnya itu tadi tuh NIM paling akhir ya, dikurangi NIM 2 terakhir. Jadi satu dikurang nol sama dengan satu gitu. Nah, jadi kita tulis dulu nih, titik satunya itu ada min 2 dan min 3. Kemudian titik duanya itu ada 7 sama satu. Nah, pertama, di soal yang A, dengan menetapkan A dan B sebagai variabel, susunlah persamaan-persamaan SPL dari fungsi garis yang melalui titik-titik tersebut gitu. Nah, pertama kita nyusun dulu SPL-nya ya dari fungsi garis yang melalui dua titik. Pertama kita harus tahu dulu bentuk umum dari garis itu gimana, yaitu Y sama dengan yang ini, AX sama AX plus B. Nah, kan dia tuh tadi melewati garis, melewati titiknya tuh ada dua ya. Pertama min 2 sama min 3, yang yang titik keduanya itu 7 sama satu. Nah, jadi ini itu bisa kita bentuk menjadi dua persamaan. Nah, persamaan yang pertama ya kita tinggal langsung substitusi aja gitu. Kayak ini kan nilai X ya. Nah, yang ini tuh nilai Y-nya gitu. Nah, jadi langsung aja kita substitusi di Y sama dengan AX plus B, Y-nya tadi ada min 3, terus X-nya min 2, dah plus B gitu. Jadi kita dapat dua persamaan SPL. Nah, kedua, kita disuruh untuk susun SPL pada nomor A tersebut dalam bentuk persamaan matriksnya, di mana AX sama dengan F ya. Nah, seperti kita tahu, kalau A itu adalah matriks koefisien. Nah, di sini koefisiennya ada apa? Ada min 2, 1, 7, dan 1. Makanya kita tulis di matriks itu kayak gini. Kemudian, yang untuk yang E itu ada yang X ya, itu kan vektor variabel ya. Nah, di sini variabelnya ada apa aja? Ada A sama B. Kemudian untuk yang F itu adalah vektor konstanta hasil gitu. Di sini ada 3 sama 1. Kemudian yang C, apakah SPL tersebut mempunyai solusi trivial, tak bergantungan linear? Tolong dijabarkan. Nah, jadi kalau solusi trivial itu di mana semua variabelnya itu sama dengan nol gitu ya. Nah, dapat kita lihat misal di sini. Kita tulisin dulu nih. Karena ada tadi min 2A plus B sama dengan min 3. Ini persamaannya ya. Persamaannya aku turunin ke sini, yang ini. Aku turunin ke sini. Nah, coba kita pecahin gitu ya. Di sini variabelnya. Nah, ini kok ini konstantanya. Nah, terus dapat kita lihat ini kan X1 ya. Dan ini tuh X2 gitu. Nah, dia itu kalau kalau kita lihat
akan bernilai nol ketika apa? Nah, ketika si A dan B ini bernilai nol, ya kan? Nah, jadi ketika si A dan B itu sama dengan nol untuk menghasilkan ini gitu. Kan kalau solusi trivial itu kan harus nol ya. Jadi, gimana nih caranya agar mereka bernilai nol ya ketika A sama B-nya sama-sama dengan nol? Nah, itu kita sebut sebagai solusi trivial gitu. Nah, itu cara pertama. Tapi sebenarnya ada yang gampangnya lagi. Bukan gampang juga sih, tapi mungkin ada yang berpikir buat mencari determinan itu adalah hal yang lebih gampang. Nah, jadi ketika determinan dari si matriks A itu nol, maka SPL-nya itu akan bersolusi trivial gitu. Dan biasanya yang bersolusi trivial itu tidak bergantung linear gitu. Misal nih, ketika yang persamaan kedua itu dua kalinya dari persamaan pertama gitu. Misalnya ini kan min 2A plus 1 ya. Ya males deh nyatanya ribet. Nah, misalnya yang persamaan kedua itu adalah min 4A plus 2B gitu. Itu kan dua kalinya persamaan pertama ya. Nah, itu namanya bergantungan linear gitu. Seperti yang udah dibahas sebelumnya. Oke, yang D, hitung determinan matriks A. Nah, di determinan matriks A itu ya seperti yang ada dijelasin sebelumnya gitu. Tinggal di diagonalin aja tuh. Dan dapat min 9. Yang F, yang E. Apakah matriks A merupakan matriks singular? Jabarkan gitu. Nah, gampangnya matriks singular itu adalah ketika determinannya nol apa enggak gitu. Kalau determinannya enggak nol, berarti dia kalau enggak nol, berarti dia tuh tak singular. Tapi kalau dia nol, berarti dia singular. Terus apakah apabila jawaban C adalah bersolusi trivial, hitung besar variabel fungsi tersebut dengan metode dekomposisi LU. Nah, pertama kita jabarin dulu biar gampang nih. Kayak pertama matriks A sama dengan LU ya persamaannya. Nah, yang A itu kan ada variabelnya ini aja gitu. Ini itu supaya gampang aja gitu. Kayak menjabarkannya tuh ketika mencari matriks L sama U-nya tuh biar gampang gitu. Ditulisin dulu. Nah, terus yang L-nya kayak gini dan U-nya seperti ini. Ingat, kalau L itu diagonalnya satu. Kalau di yang U itu enggak satu. Dan kemudian barulah kita masukkan angka-angkanya. Yang A itu ada apa aja tadi? Ada min 2 1 7 dan 1. Sedangkan yang LU kan emang mau kita cari. Nah, lanjut deh ke proses dekomposisinya. Yang U11 itu kan sama dengan A11 ya tadi. Seperti rumus yang udah aku liatin sebelumnya gitu. Ini sepertinya komposisinya agak sedikit terbalik ya teman-teman. Di yang ini dulu. Nah, jadi setelah kita cari ya, udah ketemu U11, ini tuh sebenarnya gimana sih? Ya, seperti tadi, L sama U-nya kita kali dulu, terus sama, kan A sama dengan LU gitu. Nanti kita akan melakukan em, ya permainan matematik seperti pada umumnya, dan makanya kita akan menemukan L21, U11, U12, dan U22. Kemudian setelah ketemu itu, kita lanjut ke mencari Y. Ingat ya, pertama kita cari LU-nya dulu, kemudian kita cari Y, baru kita cari X. Nah, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, kemudian udah kita cari Y-nya tuh ya kayak bermain matriks lagi gitu. Kan AX sama dengan kan AX tadi A-nya kita jabarin, yaitu ada L dan U. Kemudian ada X kita di sini. Ingat, kita akan memisalkan UX sebagai Y. Nah, makanya UX-nya ini kita kasih kurung karena mau kita ganti jadi Y. Kemudian jadinya L dikali Y, kita langsung turun ke sini, itu sama dengan B gitu. Nah, L-nya itu tadi apa aja? Nah, makanya aku bilang kalau udah ketemu semua komponen L dan U-nya itu, ditulisin kayak gini, biar gampang gitu ketika mau mengoperasikannya lagi gitu. L-nya tuh tadi kan ini, 1, 0, min 7 per 2, dan 1. Nah, Y-nya itu kan ini yang mau kita cari. Nah, untuk B-nya itu, ya si konstantanya, konstanta hasil yang ini. Nah, kemudian dari sini kita bisa menentukan Y-nya ya gimana? Ya pakai persamaan matrik pada umumnya. Perkalian matrik maksudnya. Kayak baris dikali kolom gitu. Kayak, ya jadinya 1Y1, ini kan ditambah 0Y1, Y2 ya. Makanya cuma 1Y1 sama dengan min 3 gitu.
Nanti ketemu Y1, Y2, Y3, langsung kita mencari yang X. Kayak gini. Nah, mencari yang X-nya itu, eh, nah, yang U-nya apa? Ya, kita tinggal nyalin dari sini, yang ini, nah yang kuning. Kemudian X-nya yang akan kita cari, dan Y-nya yang mana? Yang kita dapetin di sini. Nah, kemudian melakukan perkalian matriks pada umumnya, dan ketemulah X1 dan X2-nya. Dan selesailah persamaan variabel itu. Gitu. Next. Ini belum dihapus. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Rianti dari asisten dari kelasnya Pak Zamzam. Kalau ada yang ingin bertanya nanti aku open ya, bisa chat di line. Selanjutnya masuk ke materi kelima yaitu solusi kuadrat terkecil, di mana kemungkinan besar soal UTS-nya itu bisa jadi berkutat seputar ini ya, kayak mungkin di kuadrat terkecil atau di linearisasi. Soalnya aku dapat info juga kalau kalian tuh kan udah diajarin yang basic-basic SPL itu di aljabar linear, jadi kemungkinan udah lebih advance daripada yang tahun kami. Soal tahun kami tuh waktu UTS batasnya sampai yang determinan inverse dan metode Gauss-Gauss yang tadi. Oke, boleh next. Jadi sebelumnya aku pengen ngejelasin apa itu sebenarnya kuadrat terkecil. Jadi kalau di geodesi kan kita punya nih ukuran-ukuran, misalkan ada ukurannya D1, terus D2, dan seterusnya gitu kan. Nah, jadi dari ukuran-ukuran ini kan pasti ada sesuatu ukuran yang kita pengen ukuran ini tuh mendekati nilai terbaik gitu kan. Yang dimana nilai terbaik ini biasanya kita sebutnya sebagai nilai rata-rata gitu. Dan yang perlu kita ketahui bahwa dalam setiap ukuran, misal D1, itu pasti ada yang namanya error. Yang dimana kita sebut errornya itu sebagai residu. Jadi dalam suatu data ukuran itu ada data ukuran dan ada data residu. Jadi setiap ukuran kan punya residu nih. Jadi pasti pada akhirnya akan ada total atau penjumlahan dari residu-residu tersebut. Atau bisa kita katakan bahwa residu itu sebagai hasil pengurangan dari nilai yang kita anggap benar dengan nilai hasil pengukuran gitu. Gitu kan. Berarti gimana nih cara kita biar bisa mendapatkan nilai terbaik tadi? Nah, caranya adalah dengan metode least square atau kuadrat terkecil ini. Gimana sih konsep dari kuadrat terkecil ini? Jadi konsep dari kuadrat terkecil ini adalah sigma dari residunya itu yang dikuadratkan itu harus minimum. Gimana biar dia minimum? Adalah ketika diturunkan dengan parameter ukuran tadi, dia harus bernilai nol. Jadi seperti yang sudah diajarkan gitu kan, eh, simbol dari solusi kuadrat itu rumusnya itu ini V transpose dikali matriks bobot dikali V itu. Jadi kemudian itu adalah konsep dasar dari solusi kuadrat terkecil. Selebihnya bisa dilihat di slide. Ada juga nanti bakal membahas matriks variansi kovariansi yang berupa sigma XX untuk mencari variansi a posteriori untuk mengetes dari hasil ukuran kita. Boleh next? Sebenarnya kalau untuk perataan atau least square tadi itu bisa digunakan untuk mau itu jarak sudut atau dari sifat datar. Tapi biasanya kalau soal UTS itu untuk jarak sudut itu biasanya lebih fokus ke linearisasi. Jadi nanti bakal dikasih persamaan terus nanti ngelinearisasi kalau untuk jarak sudut. Tapi kalau untuk
least square itu biasanya soal yang keluar itu tentang sifat datar. Jadi salah satu contohnya di sini bisa dilihat di layar. Hal pertama yang harus dilakukan kalau udah dapet soal itu tentuin dulu parameternya. Parameter ukuran maksudnya. Jadi kan kita punya kalau apa ya, kalau residu itu kan rumusnya AX dikurang L atau B gitu, terserah gitulah simbolnya. Nah, A di sini itu kan berarti adalah matriks desain hasil pengamatan gitu kan, yang dimana ukurannya M dikali N. Jadi di sini M ini adalah parameter observasi apa atau yang diamati. Jadi kalau dapat soal itu langsung write down dulu M-nya berapa. Kalau di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Terus N ini adalah parameter yang ingin dicari. Kita lihat di soal apa aja yang pengen dicari. Jadi di sini di soalnya yang dicari itu tinggi titik A, B, C, N. Berarti parameter yang dicari itu ada 4. Nah, jadi kalau ditanya, apakah ini bisa dihitung pakai least square atau perataan parameter? Kita cari dulu R-nya atau ukuran lebihnya. Kita cari R-nya itu M dikurang N gitu. Kalau misalkan lebih daripada 0, itu berarti bisa dihitung dengan least square. Terus tadi kan M-nya 7, terus N-nya ada 4, berarti R-nya 3 kan. Berarti soal ini bisa dihitung dengan least square. Nah, terus perlu diperhatikan kalau pada soal jaring sifat datar itu kan ada arah panah gitu ya. Berarti misal ini ada N, ini ada A. Arah panahnya dari N ke A. Nah, sedangkan beda tinggi dari N ke A ini adalah 2,551. Berarti titik A itu lebih tinggi daripada titik N. Jadi kalau ada delta HNA itu berarti bisa kita katakan sebagai HA dikurang HN. Jadi tinggi huruf yang terakhir dikurang tinggi huruf yang awal gitu. Soalnya waktu aku kerjain aku juga sempat challenging di sini kayak bingung nentuin ininya. Jadi kemungkinan problem yang sama mungkin bakal dihadapin kalau misalkan nggak ngerti kemana arah ininya, kemana mana titik yang lebih tinggi, yang lebih rendah gitu. Karena kalau misalkan nggak ngerti nanti bisa aja kalian jadi nulisnya HN dikurang HA gitu kan. Padahal yang bener HA dikurang HN gitu. Itu suatu hal yang penting karena kalau salah di situ nanti sampai ke bawahnya juga bakal salah gitu kan. Boleh next. Nah, terus di sini juga ada para perataan parameter tadi yang seperti yang aku bilang rumus residunya itu AX dikurang L. Terus ada juga eh, matriks bobot itu adalah matriks bujur sangkar dari kalau pada kalau pada jaring sifat datar itu matriks bobotnya 1/D. Jadi fungsi jarak tadi itu buat ngitung dari matriks bobot. Boleh next. Nah, terus langkah selanjutnya itu eh, kita buat persamaannya. Jadi kan tadi ada 7 observasi, parameter observasi, dan 2 yang ingin dicari, Kak. Dan 4 yang ingin dicari. Terus kita buat dulu persamaan residunya setiap 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 ukuran tinggi lah gitu. Yang pertama kan tadi delta HN, delta HNA gitu. Jadi HA dikurang HN, kan residu itu perbandingan antara nilai yang kita anggap benar dengan nilai ukuran di lapangan gitu kan. Jadi ini nilai yang kita anggap benar, ini nilai ukuran di lapangan. Jadi itu disebut juga dengan residu. Jadi kita dapat residunya. Jadi ini ditulis dulu persamaan tiap ininya nanti. Terus tandain tapi mana yang merupakan parameter yang ingin dicari, mana parameter yang diketahui. Ini kalau yang diwarnain merah, ini berarti tandanya parameter yang ingin dicari gitu. Hal ini matriks pembobotan dengan model pembobotannya 1/jarak. Boleh next? Nah, ini
ini penjelasan lanjutan yang seperti yang aku bilang sih tadi, kayak A itu adalah matriks dengan ukuran M dikali N, terus X itu adalah vektor parameter dengan N dikali satu, dan seterusnya. Sepertinya juga udah bisa dipahamin dari slide. Boleh next? Nah, di sini kan kalau V ini udah pasti paham kan, terdiri dari 7 karena tadi 7 parameter. Terus ini adalah yang ingin dicari, terdiri dari 4 kali satu. Nah, A ini kadang challenging juga kalau nggak paham apa yang mau ditulis di sini kan. Nah, jadi ini tuh dari mana asalnya? Jadi persamaannya itu tuh mewakili baris. Jadi ini kalau baris satu berarti persamaan satu, baris dua persamaan dua, baris tiga persamaan tiga, baris empat persamaan empat dan seterusnya. Tapi kalau kolom, kolom itu mewakili parameter yang dicari. Jadi kolom satu ini tuh milik milik HA. Terus kolom 2 milik HB. Kolom 3 milik HC, kolom 4 milik HN gitu. Nah, gimana cara ngisinya 1, 0, 0, -1? Itu kita balik ke data awal. Coba boleh ke slide sebelumnya nggak? Lagi satu slide lagi. Nah, kita ambil datanya dari persamaan awal yang udah kita buat. Ya, jadi makanya penting banget nulis persamaan di awal dulu. Jadi kan itu HA sama HN-nya kan, ini berarti HA-nya koefisiennya 1 kan, HN berarti minus 1 gitu kan. Nah, jadi dari persamaan satu ini, yang ada kan cuma parameter HA sama HN. HB sama HC-nya nggak ada kan. Jadi kita nolin di matriks tadi, di matriks A. Terus ke persamaan 2, berarti koefisien si HA itu minus 1. HB ada nggak? Nggak ada, berarti 0. HC ada nggak? Nggak ada, 0. HN ada nggak? Nggak ada, 0. Gitu, kenapa tadi A-nya bisa seperti itu? Hasilnya dari persamaan yang udah kita buat. Ya, seterusnya begitu ya. Ya, boleh kebalik lagi ke slide tadi. Jadi itu adalah representasi dari angka di sini. Kenapa ini min satu, ini nol nol gitu kan. Terus kalau untuk L itu kan nilainya yang udah diketahui kan. Jadi eh, sama aja ambil dari persamaan tadi, tapi dibuang, Pak, dibuang nilai yang ingin dicari karena isinya cuma nilai yang ingin diketahui aja gitu. Terus udah ini matriks bobot data ukuran, boleh next. Ya, ini cara nyari. Nah, jadi nanti biasanya tuh soalnya coba cari parameternya tapi pakai konsep perataan. Kan yang ingin dicari itu X kan. Nah, berarti kalau pakai cara perataan, pakai rumus yang ini. Jadi harus desain dulu matriks A-nya, terus nanti ditransposin, terus cari matriks bobot, terus diinversin. Udah deh, ini udah diketahui semua kan parameternya. Udah terus nanti dapat X-nya. Terus udah X-nya itu berarti yang ini HA, HB, HC, HN. Itu. Ini ada syaratnya tak singular. Biar bisa di-inverse. eh udah sih ini perkalian matriks biasa aja. Pakai kalkulator. Nah, cuman tuh nanti apa ya? Kayak kalau di soal tahun aku tuh matriksnya itu 5 kali 5. Jadi nggak bisa masukin langsung gitu, ngitung manual. Jadi ya mungkin hati-hati aja ya dalam menghitungnya. Karena kan kalau yang kalkulator biasa kayaknya 4 kali 4 doang gitu ya. Oke, boleh next. Hmm, sebenarnya ini tuh lanjutan ya dari itu sigma XX kayak variansi kovariansi. Cuman kayaknya aku tanyain salah satu dari kalian terus katanya sampai residu doang. Jadi
kayaknya ini nggak masuk UTS sih, cuman kayak eh, dikenalin aja gitu mungkin ya, kayak sigma XX itu gimana. Misalkan ada ukurannya, ukuran lebihnya 3, terus ini gitu. Itu tuh diperoleh dari eh yang tadi, yang konsep perataan tadi, V transpose dikali matriks bobot dikali V per R bakal dikaliin untuk mendapatkan si variansi a posteriorinya buat mencari apa ya namanya, telitian gitu ya. Nanti jadi pas di hasil ukurannya ada plus minus berapa gitu. Ya rumusnya ini. Jadi ini tuh kaliin. Kalau aku tuh nyebutnya apa ya dulu? QXX kalau nggak salah. Kalau di kalian nggak tahu nyebutnya apa. Boleh next. Udah. Selanjutnya boleh pada Jijah. Oke, aku lanjut ya. Materi terakhir tuh kita bakal ngebahas linearisasi fungsi. Nah, semoga teman-teman masih fokus ya, karena linearisasi ini eh, perlu fokus gitu buat belajar ya. Nah, jadi kenapa sih kita perlu belajar linearisasi? Karena kan tadi kita udah lihat sebelumnya tuh kita belajar untuk mecahin SPL pakai matriks kan. Itu kan berarti persamaannya itu harus dalam bentuk linear. Nah, sedangkan nya nggak linear. Kayak misalnya jarak. Jarak itu kan kita tahu pakai akar ya dia ngitungnya. Terus juga sudut. Sudut itu juga dia nggak linear gitu. Makanya kita perlu linearisasi ini gitu. Nah, linearisasi itu dipakai buat yang pengukuran sudut dan jarak. Kalau yang tadi pengukuran beda tinggi kan dia udah linear ya persamaannya. Jadi kita nggak perlu linearisasi gitu. Nah, ini aku mau langsung kasih contoh aja. Jadi misalnya di sini tuh ada dikasih koordinat. Ini tuh berarti koordinat yang diketahui ya. Ada X1 Y1, X2 Y2 sama XP YP. Jadi yang diketahui itu titik 1, titik 2 dan kita mau cari titik P. Nah, di sini bekalnya itu bisa sambil ini kayak. Nah, bekalnya itu kita punya di sini ada si jarak dan apa yang namanya? Sudut jurusan atau azimut ya biasanya kalau dalam pengukuran itu. Nah, kalau di secara persamaan itu rumusnya kan ini ya, kalau jarak itu cara ngitungnya begini, yaitu terus buat azimut ngitungnya begini, gitu. Kita lanjut. Nah, jadi di sini kita coba ngerjain linearisasi satu-satu. Yang pertama itu ada eh, dari jaraknya dulu. Nah, kalau dari jarak itu kan rumusnya kayak gini. Nah, caranya itu nanti kita pakai Dere Taylor kan. Dere Taylor kita turunin. Jadi caranya itu buat kita dapat linearisasi itu kita lakuin turunan parsial. Jadi turunan parsial ini terhadap semua parameter-parameter yang ada kayak gitu. Nah, ini kita dijabarin semua kayak gini secara utuh. Cuman karena di sini kan si X2 itu dia nilainya udah diketahui dan itu nilainya udah pasti gitu ya. Jadi kita anggap X sama X pendekatannya itu sama, makanya dia harusnya jadi nol. Makanya ini kita nggak terlibat gitu ya dalam perhitungannya. Yang kita pakai itu cuman yang ini, yang XP sama YP, karena dia yang mau kita cari gitu. Nah, terus caranya adalah kita nentuin nih, ininya berapa, turunannya, dan ini juga berapa. Nah, mungkin ini juga udah dibahas ya kalau di kalkulus. Jadi turunan parsial itu kita bisa turunin aja dulu terhadap XP. Nah, ini kan kalau akar itu kan sama aja kayak pangkat setengah.
semoga masih ingat ya ini TPB. Jadi nanti setengahnya itu kita taruh ke depan, terus kita tulis ulang nih si ininya secara utuh. Secara utuh, terus kita pangkatnya dikurangin satu kan, jadi min setengah. Terus kita baru dikali sama turunan isinya. Nah, turunan isinya tuh kayak gini. Nah, udah tinggal kita hitung aja. Duanya ini nanti bakal hilang, ini kan bakal nol. Terus nanti kita dapetin hasil akhirnya tuh kayak gini. Karena ini pangkat min setengah kan ya di bawah. Semoga bisa dipahami. Nah, hasilnya nih bakal kayak gini, teman-teman. Jadi aku sih sangat menyarankan kalian tuh nurunin ya kalau misalnya ada minta linearisasi. Karena by case banget. Ini tuh bisa jadi sama kayak gini, apa ya? Karena ininya satu gitu. Ini tuh nanti bisa jadi kalau misalnya kita menurunnya terhadap X2, misalnya X2-nya yang pengen kita cari, ini kan jadi minus 1. Nah, ini bakal, posisinya bakal beda kan, jadi X2 min XP gitu. Jadi, biar kalian nggak, apa ya, nggak salah, aku saranin kalian nurunin, atau kalian catat penurunan ini di buku kalian, biar nanti cepet gitu ngitungnya. Gitu. Nah, terus dengan cara yang sama, kita tuh bisa dapet si ininya, si turunan D2P terhadap YP-nya. Karena di sini kan sebenarnya sama aja ya. Jadi kalian bikin satu pun bisa kelihatan, oh kalau misalnya kita turunkannya terhadap Y, di sini kan berarti yang ada turunannya di sini bakal jadi 0 gitu. Oh, ternyata diturunkan terhadap YP itu sama-sama satu, berarti sini bakal satu dan sini bakal YP min Y2. Nah, hasilnya tuh bakal kayak gini. Oke. Nah, berikutnya itu tadi kan kita udah nih ngelinearisasi jarak. Sekarang kita coba untuk ngelinearisasi sudut ya, sudut azimutnya. Jadi sudut azimut kan rumusnya seperti ini. Nah, rumusnya tuh seperti ini. Terus biar gampang kita nuruninnya, karena kalau kayak gini kan cukup kompleks. Kita tuh turuninnya satu persatu. Jadi yang di dalam kurungnya ini dulu. Nah, kita tuh ganti sebagai Ki dulu ya. Jadi, alpha 1P sama dengan arctan dari Ki gitu. Terus kita tulis ulang. Nah, ini semoga masih ingat juga karena seingat aku ini terakhir eh, pas TPB gitu ya. Nah, ini tuh jadi kalau bagian atas itu kan kita sebagai U dan bagian bawahnya ini kita sebagai V. Nah, kita turunin nih, turunan dari U, itu kan kita mau nurunin Q-nya terhadap XP. Ini kan XP-nya 1 ya, berarti turunannya 1. Sedangkan yang V-nya, ini nggak ada XP, nggak ada XP sama sekali, berarti kan 0 kan. Nah, masukin aja nih ke rumusnya, U aksen V dikurangi V aksen U, dibagi V kuadrat. Nah, kalau dimasukin nanti bakal dapat yang ini. Terus, habis itu di sini kita bakal nurunin yang alpha P1 ini. Nah, nurunnya kan tadi terhadap Ki ya, biar kita simple dulu gitu. Nah, kalau kalian cari penurunan terhadap arctan, terhadap tan inverse, itu tuh kayak gini bentuknya turunannya. Nah, kita tinggal masukin aja tadi Ki-nya adalah ini gitu. Ya udah nanti kita didapat kayak gini. Oke. Semoga bisa dipahami. Terus kita kan tujuannya tadi di awal mau cari yang ini ya. Nah, kita udah punya ini nih di awal yang tadi kita cari yang ini. Nih. Terus yang ini juga kita udah dapet, tinggal dikaliin aja. Ini dikali ini. Nah, udah deh tinggal ini YP minus 1 dikali 1, terus ini YP minus 2 dikali ini. Jadi kan ini perkalian biasa ya, ini dikali ini, nah dapat hasilnya kayak gini. Nah, terus hasil kayak gini, nah kita ngelihat nih di bawah itu, kok dia kayak rumus jarak, cuma nggak ada akarnya kan? Nah, makanya kita tuh bisa apa ya, ngeganti ini pakai rumus jarak, tapi dikuadratin, karena dia nggak ada akarnya gitu. Nah, hasil akhirnya kayak gini. Aduh, sorry ya kalau jadi ketumpuk-tumpuk. Nah, semoga kelihatan.
Terus yang Y-nya itu kita lakuin dengan cara yang sama, nanti kalian bakal dapet hasilnya itu Y-nya kayak gini, gitu. Nah, kalau udah dapet tuh kita bisa susun persamaannya. Tadi mungkin sebenarnya udah dijelasin ya tentang matriks-matriksnya. Matriks A itu apa, matriks B itu apa, dan matriks X itu apa. Nah, ini tuh bagai matriks B ya. Jadi dia tuh matriks observasinya. Terus si ini, si yang tadi kita turunin itu matriks koefisiennya, matriks A gitu. Nah, terus si yang X ini adalah matriks apa X. Ini matriks X-nya gitu. Oke. Kalau ada yang eh, bingung, langsung tanya aja ya. Potong aja nggak apa-apa. Soalnya ini lumayan, ini kalau ketinggalan stepnya. Oke, aku lanjut. Nah, berikutnya itu tadi kan kita udah dapet nih dua. Yang pertama itu kan D kan yang kita turunin pertama. Terus yang kedua ada alfa yang tadi kita udah turunin parsial juga. Nah, di akhir itu kan tadi kalian udah dapet ini ya. Nah, persamaan ini kurang lebih kan kayak gini kan awalnya kalian turunin parsial terus nanti kalian ubah jadi kayak gini. Nah, ini tuh matriksnya udah jadi. Ini bentuknya itu B sama dengan AX. Ini matriks A-nya, ini matriks X-nya. Begitu. Itu matriks X ya udah. Nah, kita lanjut. Nah, terus buat apa sih matriks ini? Matriks ini tuh kita pakai buat eh, nentuin, nentuin ya, mengetahui parameter yang dicari. Jadi, kita kan tadi mau nyari nih, delta X. Sebenarnya tujuan awal kita itu kan mau nyari koordinat titik P kan. Dari koordinat yang diketahui, dari dua koordinat yang diketahui, sudut dan jarak. Kayak gitu. Nah, di sini tuh kita bisa eh, pakai least square. Kalau yang ini belum least square sih, jadi kita pakai parameter yang tadi. Jadi A inverse B. Nah, ini tuh dapat dari mana? Ini tuh dapat dari tadi kan sebelumnya kita kan punya ini ya, persamaan ini B sama dengan AX. Nah, kita tuh pengen cari tahu nih X. X itu kan parameter yang dicari ya. Nah, kayak gini. Jadi kita bisa cari lewat ini. Begitu. Nah, terus di sini kita koordinat titik P yang mau dicarinya bisa pakai rumus ini. Jadi nanti kita bakal ngitung pendekatan. Ini nanti bakal aku jelasin stepnya di slide berikutnya. Yang penting sampai tahap ini tuh kalian nyoba untuk paham gimana sih alur perhitungan linearisasi gitu. Dari awal kalian punya eh, jarak, sudut, terus nanti kalian linearisasi sampai bikin matriks ini. Sampai si slide ini tuh itu dulu. Nah, terus nanti ini tuh kalian bakal lakuin iterasi. Iterasi itu jadi kalian ngelakuin itu secara berulang karena di sini tuh kalian bisa lihat pakainya koordinat pendekatan ya. Jadi koordinat pendekatan tuh nanti awalnya kita pakai koordinat pendekatan pertama, terus kita lakuin perhitungan. Kalau ternyata errornya itu masih terlalu besar dan belum memenuhi toleransi yang udah kita tetapkan, kita tuh ulang prosesnya dengan koordinat pendekatan hasilnya itu koordinat pendekatan yang dipakainya itu koordinat yang dihitung sebelumnya. Jadi ini terus perhitungannya tuh iteratif gitu ya, berulang-ulang terus gitu. Nah, kalau di sini tuh keterangannya kan pakai alpha ya, alpha sama D, tapi pas aku itu diajarin sama Pak Wed, dia apa ya nentuin toleransinya tuh pakai delta X-nya. Jadi kalau misalnya si tadi matriks X itu kan terdiri dari delta X dan delta Y kan. Yang ini nih. Jadi kalau misalnya si ini tuh udah memenuhi toleransi, itu tuh
berarti udah stop, kita iterasinya cukup sampai situ gitu. Oke, semoga dapat dipahami ya. Kita bakal lanjut. Oke, nah di sini tuh ada langkah perhitungan praktisnya. Aku saranin untuk dicatat ya, supaya nanti kalau ada soal tuh kalian nggak bingung harus ngapain dulu gitu. Nah, yang pertama tuh yang pasti kalian lakuin linearisasi dulu. Jadi tahap ini tuh kalian bisa lakuin setelah kalian udah beres linearisasi gitu. Nah, yang pertama itu kita tentuin dulu nih nilai koordinat pendekatannya. Caranya gimana? Kan kita mau cari taunya XP ya gitu. Nah, ini tuh bakal jadi XP pendekatan gitu. Jadi XP-nya. Nah, jadi XP-nya itu bakal XP pendekatan. Ini kita bisa cari dari X1 ditambah D1P dikali sin alpha 1P. Ini rumus PP. Kalian juga pasti udah familiar lah ya. Nah, ini tuh bebas. Kalian boleh misalnya Pak dari D2 juga boleh. Yang penting dari yang data kalian ada gitu. Nah, karena di sini kan kita punyanya alpha 1P sama D1P ya. Ya udah pakai yang itu aja. Nanti kalian bakal dapat XP sama YP-nya gitu. Nah, kalau misalnya udah, kita tuh hitung jarak sama sudut. Jadi kan sebenarnya ini tuh ada data data ukuran di lapangan tuh ada kan. Cuma kalian ngitung juga gitu. Nanti kan bakal dicari kalian hitung kan selisihnya berapa sih data kalian yang kalian ngamatin di lapangan sama kalian tuh kalau ngitung gitu. Jadi kayak selisihnya berapa. Nah, kalau ini kalian udah dapet dan tadi kan kalian udah linearisasi kan, otomatis kalian tuh bisa nih dapet matriks A-nya, nilainya kalian masukin aja. Ini tadi YP kan udah dapet kan di sini di langkah pertama, terus Y1 mah udah ada nilainya. Pokoknya pendekatan-pendekatan ini semuanya udah dihitung dan yang nggak ada pendekatannya, nggak ada pangkat bulatnya itu, pangkat nolnya, itu berarti data lapangan dan itu udah tetap jadi bisa langsung dipakai. Nah, habis udah dapet ini, tahap selanjutnya yaitu kita ngitung elemen di vektor B gitu. Sebenarnya ini vektornya sama ya, jadi mau AX sama dengan B, B sama dengan AX. Kalau ini L sama dengan A dikali delta itu sama aja. Nah, ini tadi kan kita udah ngitung ya, dapat si B-nya tuh kayak gini gitu. Nah, tapi karena si sudut ini masih dalam eh, derajat, kita harus ubah dia dalam radian. Jadi perhitungan di sini pokoknya kalau kalian dapat entah itu alfa ataupun beta, kalian ubah dulu ke radian baru kalian hitung ya. Gitu. Perhatiin juga mode kalkulatornya kalau lagi ngitung. Takutnya nanti udah mode apa kalian kiranya mode apa gitu. Nah, terus hitung solusi delta X dan delta Y pada sistem persamaan linear. Jadi kan tadi kita udah punya ya, matriksnya bentuknya kayak gini nih, yang kita bangun setelah linearisasi. Dan udah kita dapat angkanya. Jadi yang sebelah sini kita udah dapat angkanya, yang sini kita udah dapat angkanya, tinggal yang sini nih yang belum ada gitu. Nah, ini gimana cara nentunya? Nah, di sini tuh ada beberapa cara ya, tapi yang paling apa ya? Ini pakai yang delta segitiga sama dengan A inverse kali L. Jadi kalau dipakai B itu kan B, kok B salah salah. Bukan B. X sama dengan A inverse min B. Aduh, maaf lama nulisnya. Nah, pakai yang ini gitu. Nah, kita lanjut aja. Oh, bisa langsung. Nah,
Kalau misalnya kita udah dapet nih, kan tadi kan sebelumnya kita udah dapet delta X sama delta Y-nya. Itu berarti kita eh udah dapet kan si selisihnya itu. Nah, kita bisa langsung masukin aja di sini. Tadi kan kita XP sama YP tuh udah kita hitung kan si pendekatan ini. Jadi kita ngitung nilai yang sebenarnya itu nilai pendekatan ditambah nilai ininya, nilai errornya, nilai nilai selisih yang tadi pakai matriks itu. Nah, terus kalau kalau misalnya ini ternyata selisihnya itu udah kecil, udah memenuhi toleransi, itu bisa stop. Tapi kalau ternyata, oh delta X sama delta Y-nya ini masih terlalu besar, kalian ulangi lagi. Jadi gunain XP dan YP ini sebagai koordinat pendekatan. Tadi kan kita di awal pakai koordinat pendekatan, kan nanti ini berubah lagi jadi koordinat pendekatan, kalian ulangi lagi langkah yang sama dari langkah pertama. Nah, terus udah ini juga sama kayak tadi sih. Kalau misalnya kalau kalian mau pakai ini, itu kan kalian harus pakai matriks residu ya. Tapi kalau di sini tuh apa ya? Seringnya tuh pakai ini aja. Kalian lihat delta X sama delta Y-nya. Jadi kalian nggak perlu ngitung matriks residu gitu. Ya, sepertinya ini slide terakhir. Tapi aku mau nambahin dulu sebentar. Jadi kan tadi tuh eh pokoknya kalian tuh kalau misalnya udah dapet matriks A, B, sama X itu tuh bisa langsung pakai yang least square aja. Jadi kayak yang A inverse. Kalau nggak salah ada di slide sebelumnya sebentar. Nah, kalau misalnya kalian kan tadi udah dapet nih matriks A-nya berapa, terus ini matriks B-nya berapa, itu kalian bisa langsung ngitung pakai ini aja. Nanti hasilnya itu berupa matriks delta X sama delta Y. Gitu. Udah ya, aku izin stop share. Kalau ada yang mau ditanya bisa langsung bertanya aja. Langsung ke ini aja, Jah, ke yang soal. Oke, yang soal ya, sebentar. Bentar, ini aku send yang soal 25 dulu mungkin. Nah, oke, sebentar ya, aku share screen dulu. Ini udah kelihatan belum ya? Udah aman-aman. Kalau yang Larissa tadi kan udah dibahas sekalian di LO, karena Larissa juga lagi ada ini kepentingan jadi nggak bisa lama-lama. Boleh langsung aja berarti ke soal nomor 2. Oke, izin masuk lagi ya teman-teman. Aku bakal bahas soal nomor 2. Ini ya?
Ya, nah di soal nomor 2 ini kan ada 3 poin pertanyaan tuh yang intinya itu tentang determinants. Nah, pada poin yang A, kita disuruh nyusun persamaan determinan matriks A. Nah, kan matriks A-nya udah tersaji tuh. Nah, kita yang pertama, langkah pertama tuh langsung aja kita mengekspansi lewat baris pertama. Untuk matriks A sendiri, yaitu A dikali matriks minornya dari si A. Yang A itu kan adalah elemen pada baris pertama, kolom pertama. Jadi kita tutup si baris pertama, kolom pertamanya. Bentar aku sambil coret. Nah, tutup gini, dicoret gini. Kan itu tuh ada ini ya, ada matriks minor. Nah, si yang A dikali dalam kurung matriks E1 min 1 sama 2 itu tuh merupakan matriks minor dari itu yang aku lingkarin. Nah, kemudian begitu juga dengan yang seterusnya itu min 1. Nah, tanda minnya itu udah yang aku sebutin tadi bahwa kalau misalkan tanda min itu asalnya dari yang kalau misalkan dia kan A tuh elemen pertama baris pertama. Itu kan kalau misalkan 1 ditambah 1 itu kan 2. Jadi dia nilainya plus. Kayak selang-seling gitu teman-teman. Jadi kayak plus minus plus gitu. Nah, tinggal kali ini aja karena kita mengekspansi lewat baris pertama. Jadi kita ngoperasiin masing-masing elemen di baris pertama itu dengan determinan minornya, matriks minornya. Nah, itu. Terus kemudian kita hitung tuh masing-masing matriks minornya. Nah, kita hitung. Nah, kita dapat misal nih yang minor pertama. Itu kan ada matriks E1 min 1 sama 2. Nah, itu dikali aja buat dapat si determinannya. Jadi 2 dikaliin E dikurangin 1 dikali min 1. Dikali silang gitu, teman-teman. Nah, itu dapat tuh 2E plus 1. Kemudian juga seterusnya. Itu kan dapat sekian. Habis itu langsung disubstitusikan aja. Jadi yang determinan A itu tinggal A dikali hasil dari determinan minornya itu A dikali 2E plus 1 dikurangin min 1 kali 0 kemudian ditambah B dikali min 1 min 2E. Nah, gitu. Kemudian dapat tuh determinan matriks A-nya. Jadi hasilnya itu ada 2E plus 1 dikali A min B. Nah, itu dapat. Buat scroll lagi di bawahnya. Nah, itu tercantum juga di situ kalau misalkan yang plus minus tadi asalnya tuh dari situ. Kalau misalkan IJ itu genap, nah ini itu genap, itu tuh bakal tandanya plus. Kalau I plus J itu ganjil, itu tanda minus. Nah, untuk rumusnya kalau misalkan matriks 3 kali 3 itu kayak gitu. Yang C itu adalah kofaktor. Oke, bisa next untuk menjawab poin B. Nah, dari poin B itu ditanyain tuh, kalau misalkan E adalah angka pada NIM Anda, misalnya tuh aku kan 1512308. Nah, E-nya itu kan aku 8, angka terakhir di NIM aku. Kita tinggal ganti aja nanti si nilai E-nya dengan 8. Nah, itu tuh ditanyain berapakah besaran A dan B agar matriks A non-singular. Tadi kan kita udah belajar ya kalau misalkan syarat matriks singular atau non-singular itu, kalau misalkan non-singular itu tuh berarti determinan dari matriks A-nya itu nggak sama dengan 0 dan artinya dia punya inverse dong karena buat cari inverse juga determinannya tuh kan terlibat ya. Jadi kalau misalkan determinannya 0 nggak sama dengan 0 berarti dia punya inverse karena bisa dioperasiin. Nah, berdasarkan yang poin A tadi, kita kan udah udah tahu hasil dari determinan matriks A, yaitu 2E plus 1 dikali A min B, ya kan? Nah, langkah selanjutnya kita substitusiin NIM aja sesuai soal. Sama kayak NIM teman-teman, kayak substitusiin aja. Kalau misalkan aku kan 8 kan ini, ya udah tinggal diganti 8. Nah, si nilai E-nya itu disubstitusiin, dijumlahin, jadi hasilnya determinannya itu jadi 17 kali A min B. Nah, kemudian karena kita disuruh nentuin ini tuh singular atau enggak, berarti kita nge-apply, nge-adjust si syarat non-singular itu, yaitu ketika determinan matriks A-nya itu nggak sama dengan 0 kan. Nah, determinan matriks A-nya itu kita substitusiin aja di sini. Kan udah diperoleh tuh 17 kali A min B tidak sama dengan 0. Terus yang 17 tuh
dibagi 0 dibagi 17 ke kanan kan. Jadi A min B tidak sama dengan 0. Terus akhirnya diperoleh tuh A tidak sama dengan B. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman adalah matriks A itu bersifat non-singular kalau misalkan si determinannya itu tidak sama dengan 0. Nah, kalian juga analisis di sini kalau misalkan hasil perhitungan yang diperoleh itu tuh kan determinannya tadi 17 kali A min B. Karena konstanta tidak mungkin bernilai 0, maka nilai determinan hanya akan menjadi 0 jika A min B sama dengan 0. Nah, makanya untuk menjadi matriks non-singular itu tuh ketika si nilai A itu nggak sama dengan B, sehingga matriks tersebut memiliki inverse dan solusi sistemnya bersifat tunggal gitu, teman-teman. Nah, untuk poin nomor C, itu kan kita disuruh nentuin singular atau di bagaimana nilai AB biar singular kan. Nah, untuk itu kita juga nerapin yang hampir sama kayak tadi. Cuma ini tuh kan kita nggak apply syaratnya yang singular ya. Ketika determinan matriks A-nya itu sama dengan 0, yang artinya nggak punya inverse. Nah, jadi kita apply aja syaratnya di situ dengan substitusiin juga nim kita. Habis itu sebenarnya kan ini tuh ada dua ya, ada dua hasil gitu teman-teman. Antara A sama dengan B atau enggak E sama dengan -1/2. Ya kan? Bisa scroll ke bawah. Nah, nah itu. Tapi kan di sini yang ditanyain adalah berapa besar nilai A dan B ketika matriks tersebut tuh singular gitu kan. Jadi yang kita analisis tuh yang A-nya aja teman-teman, yang hasil yang pertama aja, yaitu pas kita substitusiin si 17 min A dikali A min B itu sama dengan 0, terus dioperasiin A min B sama dengan 0, terus ketika A sama dengan B, nilai A sama dengan B, tuh pas jadi matriksnya itu singular. Nah, kesimpulannya teman-teman adalah matriks A menjadi singular ketika determinannya itu sama dengan 0. Dari hasil perhitungan yang diperoleh, itu tuh determinannya kan tadi ada 2E plus 1 kali A min B. Nah, maka determinannya tuh akan bernilai 0 jika salah satu faktornya 0. Ya, kan ada dua faktor tuh, ada 2E plus 1 sama dengan 0, atau enggak yang A min B sama dengan 0 itu kan. Nah, karena kita ditanyain yang nilai A sama B, itu jadi kita analisisnya itu matriks A bersifat singular, singular apabila besar nilai A sama dengan B. Nah, yang berarti nyebabin tuh matriksnya juga memiliki inverse kayak gitu. Jadi kita basically analisis berdasarkan determinannya itu. Oke, bisa lanjut. Nah, selanjutnya untuk nomor 3, karena waktunya terbatas, aku cepet aja ya, karena mungkin kalian juga udah paham lah kalau SPL gini kan, kayak ada koefisien, boleh ke bawah lagi. Kalau di soal ini kan dikali ya, terus karena NIM aku 7 kurang 4 kali 3 dikaliin 3, terus nanti dibuat persamaan SPL, AX sama dengan F gitu kan. Terus nanti boleh scroll terus. Terus soal nomor B-nya itu disuruh cari determinan. Tadi pas di soal nomor 1 udah dijelasin juga gimana cari determinan. Terus sama tadi tuh ada sekalian ya, aku sekalian jawab yang ada di Slido. Itu tadi ada yang nanya, kapan make sarus sama kapan make kofaktor. Kalau kofaktor itu kamu bisa pakai untuk semua ukuran sih. Setahu aku kayak 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Tapi kalau sarus itu kayak tahu aku ya 3 kali 3 gitu karena dia bakal lebih cepat gitu karena kamu tinggal mindahin dua yang awal itu kan kolom yang awal ke eh, kiri ke kanannya gitu tapi kalau aku sih enaknya nyamannya di cofactor jadi ya tergantung nyamannya aja gitu tapi kebanyakan soal ujian itu 3 kali 3 sih kayak jarang 2 kali 2 kayak karena terlalu simpel gitu kan ini bisa dilihat di PPT aja rumus-rumusnya boleh scroll terus ke bawah. Minor itu kayak yang dijelasin tadi, tutup baris sama tutup kolom. Jadi kalau M11 yang ditutup baris satu kolom satu. Terus pertanyaan yang C itu tadi didapat determinannya -3. Berarti determinannya itu kan nggak sama dengan 0. Berarti itu matriksnya tak singular. Boleh next, Jijah. Oke, mungkin aku juga singkat ya, karena ini kalian kemungkinan udah belajar, kita review aja. Yang pertama tuh kita nyari
dari ada tiga persamaan ini kita tuh mau cari inverse. Nah, cari inverse tuh ada dua cara, pakai Gauss-Jordan atau pakai perhitungan ini gitu. Nah, tadi kan udah dijelasin ya cara Gauss-Jordan sebelumnya. Kalau determinan itu caranya kayak gini. Kita tentuin dulu determinannya, terus kita tentuin adjoinnya. Nah, kalau udah, tadi kan kofaktor juga udah dijelasin ya sama Vira. Kita bisa langsung hitung aja determinannya. Dimasukin, terus nanti ketemu deh hasilnya. Itu yang ini, yang terakhir. Terus, habis itu ada cara Cramer's Rule. Cramer's Rule itu kita pakai determinan AX, AX 1, 2, atau 3-nya gitu sama per determinannya. Jadi gini, ini kan ada determinan. Ada matriks A, terus ini tuh kan tadi hasilnya. Jadi kita gabungin dalam satu matriks. Nah, terus ngitung X1 itu gimana? Determinan AX1 ini tuh maksudnya yang kolom X1-nya yaitu kolom ini kan kolom X1, kolom X2, kolom X3 ya. Yang paling kiri itu kita ganti sama ini sama hasilnya 8, 10, 3 kayak gitu. Nah, kita hitung nih determinannya terus dibagi determinan A-nya yang tadi udah kita hitung. Nanti bakal dapat hasilnya. Ini langsung ketemu oh X1-nya tuh segini gitu. Terus buat yang X2 itu sama, cuma yang diganti itu bagian kolom kedua diganti sama hasilnya gitu. Kita hitung lagi determinannya terus dibagi determinan A. Begitu juga yang X3, caranya sama. Nah, di situ kita bakal ketemu deh X1, X2, X3-nya tuh berapa. Udah. Oke, berarti selanjutnya eh, boleh Q&A ya, berarti ya Arya ya. Ya, kalau dari agendanya 17.15 itu Q&A, terus boleh ditanyain langsung aja di sini, boleh langsung dari Slido. Jah, terus aku tadi baca Slido, ada yang nanya Jah, kalau misalkan di linearisasi itu kan pakai turunan parsial kan yang terhadap X apa atau Y apa gitu. Katanya Iya, belum ngerti gitu, apa bedanya sama turunan biasa. Mungkin kamu mau coba lebih jelasin. boleh. Jadi, jadi kan kalau tadi itu turunan parsial ya, kalian tuh bisa eh apa ya? Lihat kalau misalnya di situ kan ada dua variabel yang berbeda, yaitu misalnya tadi ada X1, Y1, XA, YA, itu kan ada variabel X, ada variabel Y. Nah, kalau turunan parsial itu tuh kita nuruninnya apa ya, nggak semuanya. Jadi kan kita ada komponennya ada dua, tapi kita turunin satu variabelnya aja gitu. Sedangkan kalau misalnya turunan turunan biasa, itu kan kita turunin terhadap semua variabel ya. Jadi kalau ini tuh terhadap parameter yang kita mau cari tahu aja gitu. Anonim ya. Gimana udah ini belum? Terus kalau buat cara-caranya tuh sebenarnya sama aja sih sama turunan biasa, cuma ya kita turuninnya ke variabel yang kita belum ketahuinya aja. Misalnya XP ya, kalau buat tadi XP terus sama YP. Jadi kayak satu per satu gitu, nggak kita turunin semua. Atau misal kayak gini kan, misalkan ada fungsi gitu kan, fungsi X, Y, tapi diturunkan parsial terhadap X gitu. Nah, fungsinya, misalkan fungsinya itu adalah 3X tambah XY tambah Y gitu. Jadi si Y-nya ini tuh dianggap konstanta gitu kalau parsial, karena kita cuma nulisinnya ke X, jadi turunannya itu kan jadi 3X gitu kan. Ditambah Y-nya kan konstanta nih, jadi ini kan turunan terhadap X1, berarti satu Y gitu, berarti satu Y atau Y. Karena ini cuma Y doang ya udah dia konstanta, sama aja kayak misalkan 3 gitu, 4 kan kalau diturunin jadi 0, jadi dihilangin aja kayak gitu kalau parsial.
diturunin ke parameter yang mau diturunin aja gitu. Sama kayak tadi kalau di linearisasi XP atau YP, berarti kalau dia mintanya diturunin terhadap XP, berarti kamu cukup fokus ke yang XP aja. Kalau misalkan nggak berdampingan sama XP itu jadi konstanta aja gitu. Gitu ya, Jah ya? Ya, Semoga bisa dipahami. Tapi kayaknya kalau kita dulu UTS-nya open book ya. pasti open book sih. Ya, jadi kemungkinan open book sih. Jadi mungkin catatannya dibenerin aja sama ya nggak usah ngafal gitu ya. Ya Jah ya. Banyak juga yang dihafal ya. Lebih ke ini sih, menurut aku latihan apa step-stepnya itu kayak gimana. Betul sekali. Sama kalkulator jangan jangan banget ketinggalan. Ya, selamat sore untuk UTS materinya sesuai perkuliahan menyusun matriks least square. Nah, iya tuh berarti kayak least square yang tadi yang apa? Yang sifat datar. Kalau yang linearisasi itu kayaknya lebih ke ini aja ya. Kayak ya soalnya fokus di linearisasi aja nyari nyari si X-nya itu nggak perlu pakai least square tapi pakai yang A inverse B itu kan. Iya. Ya sih kalau least square sih erat sama si sifat datar sih. Jadi belajar di sifat datar gimana parameternya sama itu. Sama gimana nyusun matriks A, matriks B atau matriks L, B atau L ya gitu ya. Kita dulu pakai B ya. Tapi dulu tuh pas kita kan dia materinya tuh yang least square apa linearisasi dulu baru eh, beda Least tinggi tuh di square. akhir kan. Iya. Iya, betul. Sama kalau linearisasi itu harus teliti gitu ya. Soalnya kayak banyak simbol-simbol, banyak angka-angka, jadi kayak sering kelewat atau sering ketuker, mau nurunin ke XP malah ke XA misalnya gitu. Aku mau nanya, apakah untuk asisten udah cukup? Dari asisten udah cukup? Sudah. Oke. Eh, untuk pertanyaan dari teman-teman, aku tunggu sampai 17.22 ya. Kalau nggak ada yang bertanya lewat sini atau Slido lagi, nanti kita bisa melakukan dokumentasi akhir. Terima kasih.
Oke, karena udah 17:22 dan nggak ada pertanyaan lagi, boleh kita melakukan dokumentasi akhir. Teman-teman yang bisa untuk on cam, dipersilakan untuk on cam ya. Terima kasih. Teman-teman yang bisa on cam, boleh on cam ya. Aku tunggu sampai 17:24 ya buat on cam. Ayo guys, on cam guys buat dokumentasi akhir. Oke, karena udah 17:24, aku langsung mulai aja ya. Untuk slide pertama, satu, dua, tiga. Ya teman-teman, dokumentasi akhirnya udah. Uh, kalau teman-teman ada urusan lain, boleh banget untuk tulis Zoom-nya. Kasih banyak udah datang di Zoom Komunitas 3 Detik ini. Bye. Semangat teman-teman, semangat. Semangat UTS-nya. Kak, Semangat, semangat thank you UTS-nya. Kak, makasih. Jangan lupa belajar, guys.